Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Widianti, saya mahasiswi UPN, Veteran Yogyakarta dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Blended Learning, Metode Ampuh untuk Pendidikan. Seperti yang kita tahu, dunia saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Pemerintah menerapkan kebijakan social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Banyak bidang yang terkena dampaknya, tak terkecuali bidang pendidikan. Oleh karena itu, Mendikbud telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang memutuskan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, dilaksanakan secara daring. Namun tentu saja, sistem pembelajaran seperti ini tidak luput dari masalah. Masalah yang pertama datang dari dosen. Menurut dosen, pembelajaran daring kurang efektif karena dosen tidak dapat benar-benar hadir untuk memberikan materi secara langsung kepada mahasiswa. Selain itu, beberapa dosen belum menguasai penggunaan teknologi informasi sehingga menghambat kegiatan perkuliahan. Sedangkan dari pihak mahasiswanya sendiri, sebagian besar dari mereka juga mengalami kesulitan. Saya melakukan survei dengan responden teman-teman SMA saya dari berbagai perguruan tinggi. Mereka mengatakan, masalah terbesar datang dari jaringan internet atau kuota yang terbatas. Selain itu, menurut mereka, materi yang dipelajari sulit untuk dipahami dan adanya keterbatasan interaksi dengan dosen, sehingga menyulitkan mahasiswa jika ingin bertanya mengenai pelajaran. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal. Mahasiswa dan dosen harus turut berkontribusi dalam pembelajaran daring ini, karena salah satu syarat keberhasilan dalam pemulihan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah keterlibatan dan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dari berbagai sumber, banyak sekali metode pembelajaran yang efektif untuk diterapkan selama perkuliahan daring. Salah satu metode pembelajaran tersebut adalah metode blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu sistem daring yang menggunakan sumber belajar online, terutama yang berbasis web, dan pembelajaran tatap muka melalui video conference seperti aplikasi Zoom, Google Meet, BBB, dan lain-lain. Blended learning mampu membangun komunitas belajar antara mahasiswa dengan dosen. Dalam blended learning, terdapat interaksi sosial yang memungkinkan peserta didik dapat mempersiapkan diri mereka sebagai sebuah komunitas yang saling bergantung secara positif. Dalam metode pembelajaran ini, direkomendasikan blog ataupun website sebagai media dalam pembelajaran. Melalui media ini, mahasiswa dapat mengakses informasi belajar dan meningkatkan keterampilan teknologinya. Selain blog, mahasiswa dan dosen dapat melakukan pembelajaran secara virtual dengan menggunakan aplikasi video conference. Melalui blog maupun website, mahasiswa secara mandiri mencari informasi yang relevan, baik berupa konsep ataupun teori tentang topik yang dibahas. Kreativitas mahasiswa akan meningkat dengan cara mencari sumber belajar yang sesuai topik. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk berpikir kritis. Selama kegiatan belajar mengajar, dosen berkewajiban untuk mendampingi mahasiswa. Dosen bukan lagi pemberi ceramah kepada mahasiswa. Dosen dapat memberikan materi berupa video maupun PowerPoint yang nantinya dapat dipelajari mahasiswa. Dosen juga dapat membuat forum yang nantinya digunakan untuk diskusi antar mahasiswa dan dosen mengenai materi pembelajaran. Dengan adanya interaksi seperti ini, akan tercipta komunikasi yang efektif antara dosen dan mahasiswa. Blended learning memanfaatkan berbagai teknologi yang mampu meningkatkan proses maupun hasil pembelajaran peserta didik. Guna memulihkan pendidikan di Indonesia akibat COVID-19, dapat diterapkan metode pembelajaran blended learning yang memerlukan interaksi dan komunikasi antara tenaga pendidik, yaitu dosen, dan peserta didik, yaitu mahasiswa. Dengan pemanfaatan media online dan digital, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan, problem solving, komunikasi, dan juga kerjasama. Komunikasi dan interaksi antar mahasiswa dan dosen dapat menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dan juga berkualitas.
Mahasiswa dan dosen harus turut berkontribusi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran daring. Karena tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, metode pembelajaran sebagus apapun akan tetap sia-sia. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.